tetap semangat ya. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu harap anak-anak Ibu mampu menjelaskan pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, Ibu harap anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf yang diperoleh dari teks lisan, tulis, dan visual. Yang ketiga, Ibu harap anak-anak Ibu mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf yang diperoleh dari teks lisan, tulis, dan visual. Sekarang kita masuk ke materi ya. Materinya yang pertama yaitu gagasan pokok. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah bacaan. Gagasan pokok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat di awal kalimat pada setiap paragraf. Yang kedua, ada di awal dan di akhir paragraf. Yang mana yang terletak di awal tersebut meliputi itu pengulangan kata kalimat kedua. Yang kedua, kata ganti orang meliputi ia, mereka, nya. Yang ketiga, kata tuju yang meliputi ini, itu, tersebut. Sedangkan di akhir paragraf yaitu terdiri dari yang pertama, terdapat kata oleh karena itu, oleh sebab itu, demikian. Yang kedua, terdapat kata penegasan yang meliputi jadi, bahkan. Kita akan masuk ke gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Adapun ciri-ciri dari gagasan pendukung, yang pertama, kalimat yang lebih dari satu pada setiap paragraf. Yang kedua, menjelaskan gagasan pokok. Dan yang ketiga, jika sudah ditemukan gagasan pokok, maka yang lainnya termasuk ke dalam gagasan pendukung. Nah, selanjutnya yaitu langkah menemukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah dan dengarkanlah teks dengan seksama. Yang kedua, temukan kata kunci pada teks tersebut. Dan yang ketiga, catatlah informasi penting dari teks tersebut. Untuk lebih pahamnya, anak-anak Ibu tolong perhatikan teks tentang keberagaman budaya. Sekarang Ibu akan membaca teks tentang keberagaman budaya. Kita akan ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama, Ibu akan membaca dan anak-anak Ibu tolong dengarkan dengan seksama. Teksnya, upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ada upacara adat untuk perkawinan, mensyukuri hasil panen, atau acara keagamaan. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Neutron Aneku, Tano, dan Saketan. Setelah kita membaca teks tersebut, maka kita akan menentukan mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi, ciri-ciri dari gagasan pokok yaitu yang terletak di awal kalimat pada setiap paragraf. Kalimat yang pertamanya yaitu upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Maka itulah yang termasuk gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya ialah yang menjelaskan gagasan pokok, yaitu ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ada upacara adat untuk perkawinan, mensyukuri hasil panen, atau acara keagamaan. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Neutron Aneku, Tano, dan Saketan. Bagaimana anak-anak Ibu bisa dipahami? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mencontohkan teks yang kedua. Yang kedua, silakan anak-anak Ibu perhatikan
perhatikan terlebih dahulu gambar apa yang ada di depan? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar siswa yang sedang membersihkan kelas. Sekarang, tolong diperhatikan teks yang ada di depan. Teks tersebut terdapat 3 paragraf. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu akan membaca paragraf yang pertama. Dan anak-anak ibu tolong dengarkan ya. Kami dan teman-teman sekelas bekerja sama membersihkan kelas atau disebut piket kelas. Kami saling membantu satu sama lain karena dengan bekerja sama, pekerjaan berat menjadi ringan. Kami diingatkan ibu guru agar bergotong royong jika ingin cepat selesai. Kami membersihkan meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Kami membersihkan lantai sekolah dengan menyapu dan mengepel. Nah, setelah ibu membaca, maka kita akan menentukan kata kunci dalam teks tersebut. Manakah yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sebelumnya sudah kita ketahui kan, gagasan pokok yang terletak di awal kalimat. Jadi, gagasan pokok dari paragraf tersebut ialah kami dan teman-teman sekelas bekerja sama membersihkan kelas atau disebut piket kelas. Sedangkan gagasan pendukungnya Satu sama lain. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan berat menjadi ringan. Kami diingatkan ibu guru agar bergotong royong jika ingin cepat selesai. Kami membersihkan meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Kami membersihkan lantai sekolah dengan menyapu dan mengepel. bagaimana anak-anak ibu? Mudah bukan cara mencarinya? Nah, untuk paragraf yang selanjutnya, paragraf yang kedua dan yang ketiga, silakan anak-anak ibu cari ya. Penjelasan dari ibu, sebelum kita tutup, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau dalam satu bacaan. Ciri-ciri dari gagasan pokok yang pertama hanya terdapat di awal kalimat pada setiap paragraf. Yang kedua ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung yaitu atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Adapun ciri-ciri dari gagasan pendukung. Yang pertama, kalimat yang lebih dari satu pada setiap paragraf. Yang kedua, menjelaskan gagasan pokok. Dan yang ketiga, jika sudah ditemukan gagasan pokok, maka yang lainnya termasuk ke dalam gagasan pendukung. Materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mengerti dan memahaminya ya. Demikianlah penjelasan dari ibu. Apabila ibu ada salah kata atau pengucapan, ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah.